Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti, NIM F2019-01100. Saya dari kelas C3. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Farmakologi 2, yaitu tentang anti kanker. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama definisi, kedua jenis-jenis kanker, ketiga penyebab kanker, keempat mekanisme obat anti kanker, dan yang kelima perkembangan kanker atau pertumbuhan kanker. Baik, langsung saja masuk pada definisi kanker. Kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal atau terus-menerus dan tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya yang disebut metastasis. Sel kanker bersifat ganas, dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Kanker, tumor yang ganas atau malig yang tumbuh sangat cepat serta dapat menyebar ke organ lain. Kanker ditandai dengan kehilangan kontrol yang mengatur proliferasi dan diferensiasi. Berikut dapat dilihat gambar di sampingnya, yaitu metastasis sel kanker. Adapun di sini dapat dilihat gambar yaitu sel normal dan sel kanker. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker ini dibagi, yang pertama leukemia, retinoblastom, yang ketiga kanker otak, neuroblastoma, limfoma, kanker tulang, kanker nasofaring, dan tumor Wilms. Yang pertama leukemia. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker arah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Yang kedua, retinoblastom. Retinoblastom adalah kanker mata yang awalnya tumbuh di retina, yaitu lapisan sensitif di bagian dalam mata. Retinoblastoma biasanya terjadi pada anak-anak, tapi bisa juga menimpa orang dewasa, meskipun ini jarang terjadi. Kemudian yang ketiga, kanker otak. Kanker otak adalah kanker yang terjadi ketika sel-sel di jaringan otak tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali dan membentuk sebuah massa atau tumor. Tumor tersebut mengambil alih ruang, darah, serta nutrisi dari sel-sel sehat di jaringan otak dan sekitarnya. Kemudian yang keempat, neuroblastoma. Neuroblastoma adalah kanker yang bermula pada bentuk sel saraf tertentu yang sangat awal, paling sering pada embrio atau janin. 5. Limfoma. Limfoma atau kanker getah bening merupakan jenis kanker darah yang berkembang di sistemik limfatik. Sistem limfatik ini tersebar di seluruh tubuh yang meliputi kelenjar getah bening, limfa, sumsum tulang belakang, dan kelenjar timus. Kemudian yang keenam, kanker tulang. Kanker tulang memang relatif tidak begitu dikenal orang dibanding jenis kanker lain, tapi penyakit langka ini tak kalah mematikan. Kanker tulang terjadi ketika timbul sel kanker pada jaringan tulang. Sel tumor ganas itu bisa muncul dari dalam tulang. Bisa pula merupakan dampak dari adanya kanker pada jaringan organ lain di dalam tubuh. Yang ketujuh, kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah kanker yang menyerang jaringan di nasofaring. Kanker ini umumnya tumbuh sebagai kanker ganas. Di antara jenis kanker yang menyerang kepala dan leher, kanker nasofaring merupakan salah satu yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedelapan, tumor Wilms. Tumor Wilms atau
Nefroblastoma adalah kanker ginjal langka yang menyerang anak-anak. Kondisi ini paling banyak terjadi pada anak usia di bawah 10 tahun, tepatnya pada anak usia 3-4 tahun. Tumor Williams juga lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Kemudian, pada poin ketiga yaitu penyebab kanker. Sel kanker dapat mempunyai abnormal fenotip yang beragam antara lain diferensiasi, peningkatan mortalitas, tingkat invasi, dan perbedaan dalam sensitivitas terhadap obat. Walaupun beragam fenotip yang terjadi, namun penyebab utama adalah desregulasi kontrol terhadap silkus sel. Hal ini terjadi karena mekanisme kontrol yang tidak bekerja dengan baik. Keadaan ini menyebabkan sel akan berkembang tanpa mekanisme kontrol seperti yang terjadi pada sel normal. Keganasan pada umumnya dapat terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, perpendekan waktu siklus sel, sehingga akan menghasilkan lebih banyak sel yang diproduksi dalam satuan waktu. Kedua, penurunan jumlah kematian sel akibat gangguan pada proses apoptosis atau nekosis dan ketiga, terjadi pertumbuhan yang tidak terkontrol. Gabungan mutasi pada berbagai proto-onkogen yang menghambat penghentian proses siklus. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme kerja obat anti kanker. Siklofosfamid adalah obat untuk menangani kanker, termasuk limfoma, leukemia, kanker ovarium, retinoblastoma, atau kanker payudara. Selain itu, obat ini juga digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Siklofosfamid bekerja dengan cara merusak DNA sel kanker, sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini juga bekerja dengan menekan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa digunakan sebagai obat imunosupresan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Menurut Mirkes 1990 dan 1995, siklofosfamid mengandung 2 metabolit reaktif, yaitu fosforamid mustard dan acrolein. Kedua metabolit ini saling meningkatkan toksisitas masing-masing. Fosforamid mustard adalah alkilator DNA yang poten, sehingga acrolein menyebabkan penurunan glutatio. Penurunan glutatio akan meningkatkan kerentanan terhadap bahan alkilator dan menginduksi kerusakan struktur kromatin. Spermatidium dan spermatozoa sangat sensitif terhadap siklofosfamid. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan kanker. Perkembangan suatu kanker dipengaruhi oleh faktor angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah paru. Perkembangan suatu kanker menjadi lebih besar dikaitkan dengan nutrisi dan oksigen dari pembuluh darah. Bila suatu kanker tidak mendapatkan suplai darah yang bagus, maka kanker tersebut tidak dapat membesar. Hal ini berhubungan dengan hipoksia yang menginduksi apoptosis melalui aktivasi P53. Pertumbuhan pembuluh darah baru mempunyai 2 pengaruh terhadap perkembangan suatu neoplasma atau kanker. Perfusi suplai nutrisi dan oksigen, di mana pembentukan sel-sel endotel baru menstimulasi pertumbuhan beberapa sel yang berdekatan dengan cara mengeluarkan polipeptida seperti insulin-like growth factor, PDGF, granulocyte, macrophage, koloni, stimulating factor, dan IL-1. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.